Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas, khususnya kegiatan pembelajaran mata kuliah pada hari ini, yakni pada mata kuliah psikolinguistik. Pada mata kuliah psikolinguistik kali ini, kita akan membahas tentang aspek makna ujaran yang akan disampaikan oleh Ani Amiratul Muminah, jurusan Bahasa dan Sastra Arab 5A, Win Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang aspek-aspek yang ada pada makna ujaran, alangkah baiknya kita memahami dulu tentang hakikat makna ujaran. Menurut Grida Laksana, makna adalah maksud pembicara, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi ataupun perilaku manusia atau sebuah kelompok manusia. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna itu adalah arti, maksud pembicaraan atau penulisan dan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Lalu menurut Verhaer, makna adalah gejala internal bahasa. Jadi dari ketiga pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya makna adalah gejala-gejala yang tidak hanya terdapat pada internal bahasa itu sendiri, akan tetapi juga pada eksternal bahasa. Selanjutnya yakni tentang makna leksikal. Apa sih yang dinamakan dengan makna leksikal itu? Nah, makna leksikal adalah makna sebenarnya, makna apa adanya, atau bisa disebut dengan makna yang ada dalam kamus. Makna leksikal ini terdapat dalam sebuah kata sebelum kata tersebut mengalami proses perubahan bentuk. Arti simpelnya itu, makna leksikal adalah makna dasar sebuah kata sebelum kata tersebut mengalami perubahan bentuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya makna leksikal adalah makna kata yang secara lepas tanpa ikatan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur kalimat. Contohnya yaitu misal ada sebuah kata rumah. Nah, jika kalian cari di kamus, maka pengertian rumah itu adalah bangunan untuk tempat tinggal. Adapun kasus-kasus yang menyangkut makna leksikal, yakni ada beberapa yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah kesinoniman. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Dengan maksud yakni antara satu kata dengan satu kata yang lainnya itu ada kesamaan makna. Menurut Verhaer, dua kata yang bersinonim itu maknanya hanya kurang lebih sama, tapi tidak sama persis. Berarti dua kata yang bersinonim itu maknanya bukan sama persis plek gitu, akan tetapi hampir sama, hampir mirip saja. Dan faktor perbedaan makna dalam sinonim itu ada 4, yakni yang pertama faktor waktu. Contohnya pada kata kempa bersinonim dengan kata stempel, dan kata kempa itu bisa disebutkan atau bisa digunakan pada konteks klasik, sedangkan stempel pada konteks modern saat ini. Dan kedua ada faktor tempat. Contohnya yakni kata saya dan beta. Saya ini bisa digunakan di mana saja, sedangkan kata beta sering digunakan pada orang-orang atau masyarakat di daerah bagian timur. Lalu yang ketiga ada faktor sosial, yakni contohnya kata saya dan aku. Kata saya dan aku ini bersinonim, yang mana penggunaannya kata saya bisa digunakan untuk siapa saja, sedangkan kata aku bisa digunakan dengan misal teman sebaya atau teman yang sudah akrab. Yang keempat ada faktor bidang kegiatan, contohnya yakni pada kata matahari dan surya. Kata matahari bisa digunakan pada bidang apa saja atau kegiatan apa saja. Akan tetapi kata surya sering digunakan atau cocok digunakan pada ragam
kegiatan sastra. Kasus selanjutnya yakni tentang kehomoniman. Dalam kehomoniman ini ada beberapa unsur, yakni ada homonim, homograf, dan homofon. Adapun homonim adalah dua satuan ujaran atau kata yang bentuknya itu sama, akan tetapi berbeda maknanya. Contohnya yakni kata bisa racun dan bisa melaksanakan. Yang digarisbawahi di sini adalah kata bisa pada kalimat bisa racun dan bisa yang ada pada kalimat bisa melaksanakan. Di sini katanya sama bisa, akan tetapi makna dalam kedua kata bisa tersebut ini berbeda. Selanjutnya, pengertian dari homograf adalah suatu satuan ujaran yang penulisannya itu sama, akan tetapi pelafalan atau pengucapan dan maknanya itu berbeda. Contohnya adalah kata apel pada kalimat buah apel dan apel pagi. Di sini tulisannya sama menggunakan A, P, E, dan L, akan tetapi pelafalan atau pengucapannya itu berbeda. Yang satunya apel dan satunya lagi apel. Maknanya pun berbeda. Kalau yang apel itu termasuk jenis buah dan apel itu termasuk kegiatan dalam upacara. Selanjutnya, pengertian homofon adalah relasi makna yang pelafalannya itu sama, akan tetapi penulisannya berbeda dan maknanya pun tidak memiliki hubungan. Contohnya adalah bang dan bangla. Ini pengucapan atau pelafalannya itu sama, bang. Nah, tulisannya berbeda. Yang satu menggunakan BANG dan satunya menggunakan BANK. Maknanya pun berbeda. Yang satu bermakna kakak laki-laki dan yang satunya bermakna tempat untuk menyimpan uang. Adapun kasus yang ketiga yakni keantoniman. Antonim adalah hubungan semantik antara dua satuan ujaran yang maknanya itu menyatakan kebalikan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu mati, antonimnya hidup, hitam, antonimnya putih, dan masih ada banyak contoh lainnya lagi. Kasus dari makna leksikal selanjutnya adalah kehiboniman. Hiponim adalah suatu satuan ujaran yang artinya tercakup dalam kata lainnya. Hiponim ini merupakan hubungan antara yang lebih kecil dan yang lebih besar. Contohnya yaitu merah, kuning, hijau itu merupakan hiponim dari warna. Contoh lainnya misalkan kucing, sapi, kambing itu merupakan hiponim dari hewan. Pembahasan selanjutnya yakni tentang makna gramatikal. Pengertian dari makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Adapun yang dinamakan dengan afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah bentuk dasar. Afiks ini merupakan sebuah bentuk yang diimbuhkan pada sebuah kata dasar dalam proses pembentukan kata, atau dalam kata lain, afiks ini sebuah imbuhan. Contohnya, yakni pada kata tulis. Kata tulis ini makna leksikal berubah menjadi menulis, ditulis, dan menuliskan, serta bisa menjadi kata-kata yang lainnya lagi. Adapun reduplikasi adalah proses gramatikal yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, sebagian, ataupun dengan perubahan bunyi. Contohnya yaitu meja-meja, lelaki, bolak-balik. Meja-meja merupakan contoh reduplikasi secara keseluruhan, sedangkan lelaki merupakan reduplikasi sebagian, dan kata bolak-balik merupakan reduplikasi dengan perubahan bunyi. Dan komposisi merupakan penggabungan bentuk dasar dengan bentuk dasar, sehingga menghasilkan konsep atau kosakata yang baru maknanya. Contohnya yaitu kata lalu lintas dan kata rumah sakit.
Nah, selanjutnya yakni tentang makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah kata yang berada pada sebuah konteks. Yang pertama dalam konteks intrakalimat. Makna sebuah kata itu tergantung pada kedudukannya di dalam sebuah kalimat, baik itu menurut letak posisinya di dalam kalimat maupun kata-kata lain yang berada di depannya dan yang berada di belakang kata tersebut. Contohnya, yakni pada kalimat adik jatuh dari sepeda dan yang kalimat kedua, Ahmad jatuh hati pada Siti. Dalam kedua contoh kalimat tersebut ada kata jatuh. Akan tetapi, kata jatuh pada kalimat pertama dan kalimat kedua itu berbeda maknanya. Selanjutnya, konteks antar kalimat, yakni ujaran dalam bentuk kalimat yang baru bisa difahami maknanya berdasarkan hubungannya dengan makna kalimat sesudahnya maupun sebelumnya. Jadi yang antar kalimat ini adalah sebuah kalimat itu baru bisa difahami konteks maknanya jika melihat depannya, melihat kalimat depannya atau melihat kalimat belakangnya. Selanjutnya yakni konteks situasi. Maksudnya itu tentang kapan, di mana, dan suasana apa ujaran atau kalimat tersebut diucapkan. Contohnya yakni kalimat 3 kali 4 berapa? Nah, jika kalimat tersebut diucapkan kepada anak-anak sekolah, misal anak SD, maka jawabannya pasti 12. Kalau tidak 12, maka jawaban tersebut salah. Namun, jika diucapkan kepada tukang foto, jasa print foto, maka kemungkinan jawabannya itu bisa 5.000, ataupun bisa 3.000, atau bisa yang lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni tentang ujaran taksa. Yang dimaksud dengan ujaran taksa adalah ujaran yang maknanya dapat ditafsirkan bermacam-macam atau satu kata, satuan ujaran yang memiliki penafsiran berbeda-beda. Sebab terjadinya ketaksaan itu adalah adanya keharmonisan, yaitu adanya ciri fisik kata. Yang kedua, kekurangan konteks. Yang ketiga, ketidakcermatan struktur gramatikal. Dan yang keempat, akibat kekurangan tanda baca, yang mana hanya bisa terjadi pada bahasa ragam tulis. Jika dalam bahasa lisan, maka tentunya kekurangan tanda baca ini tidak akan terjadi. Contohnya, yakni pada kalimat garasi mobil yang mewah itu selalu dirawat. Nah, di sini apabila kita meletakkan tanda baca yang kurang tepat, maka bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Misal, kalimat tersebut bisa ditafsirkan dengan garasi mobil itu yang sungguh mewah, sungguh elegan, maupun justru mobilnya yang mewah. Jadi sesuai dengan penerapan tanda baca yang tepat itu bagaimana. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan via WhatsApp. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman semua.